Oke, Ya. sekarang tolong Nah, terus diperkenalkan. kita kembali ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu milik haknya mutlak orang Islam untuk menulis A L L A H. Itu hak mutlaknya orang Islam, Ya. hak mutlak. Jadi kalau orang Nasrani atau orang Kristen mau menulis A L L A H di dalam kitab mereka, mereka harus izin itu sama sama lembaga bahasa Arab dan juga sama orang Islam. Nah, sekarang aku mau bertanya, apakah Kristen Arab lebih dahulu ada atau Muslim Arab lebih dahulu ada? Ya, Kristen Arab lebih dahulu ada, Nah, tetapi kita mereka, begini, jangan dipotong ya, dulu. Kalau kita merujuk kepada bahasa asli dari kitab Perjanjian Lama, itu kan bahasa Ibrani. hmm, Jadi bahasa Ibrani itu tidak ada Allah, itu tidak ada. Adanya cuma Elohim, tetapi dalam kata kerja lain disebut Elohe. hmm. Kemudian makanya saya suka mengatakan, saya setuju dengan Jonathan Nandar, saya sependapat bahwa orang-orang Nasrani ini orang umat terjemahan. Umat terjemahan. Karena apa? Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka Elohim itu menjadi God. Menjadi God, God. Tetapi Ya. di dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Nah, sekarang saya buka sebuah ayat. Menurutmu kalian Ya. umat terjemahan apa tidak? Ini sebuah ayat, Ya. coba lihat. Di situ Elohim, kok nggak ditulis Elohim ya? Di mana? Ini ayatnya, sudah saya buka ini. Surah 28 ayat 30. Karena di situ Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Musa kan orang Ibrani, orang Yahudi. Oh. Kenapa tidak Ya, Elohim dibuat situ? Berarti di situ ada yang namanya terjemahan. Sekarang umat terjemahan itu siapa loh? Iya, jadi begini. Allah mengutus Nabi kan dengan bahasanya masing-masing. Ya, betul. Ya, Berarti Allah bahasanya mengutus Nabi dengan bahasanya masing-masing. Jadi ya, ketika Allah mewahyukan kepada Muhammad dengan bahasa yang dimengerti oleh Muhammad. Jadi ya. yang mentranslate langsung adalah Allah. Nah, Yang mentranslate langsung. kenapa tidak dibuat namanya Elohim seperti kamu bilang tadi Elohim? Kan Elohim Ya tidak karena bisa yang menerima wahyu kan Muhammad. Sebagaimana ini. Nama Tuhan yang kau sembah bisa dirubah-rubah gitu ya? Dari Elohim menjadi Allah gitu. Ya itu kan secara bahasa, itu kan iman. Jadi begini, kalau kita bilang masalah bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Aram. Jadi begini, Abraham itu berbahasa Aram. Ya, berbahasa Aram. Nah, sedangkan Ismail dia juga dia adalah anaknya Ibrahim, tapi dia tinggal di suku Jurhum di Mekah yang berbahasa Arab sehingga dia menjadi musta'ribah, terarabkan. Sehingga akhirnya Ismail di Mekah. Ibrahim juga tinggal di Mekah, bro. Ibrahim tidak tinggal di Mekah. Ibrahim tidak tinggal di Mekah. Ibrahim tinggal di Hebron. Al-Quran kan mengatakan dia mendirikan dasar Ka'bah dengan Ismail. Dia mendirikan dasar. Begini, jangan dipotong dulu. Dia mendirikan Ka'bah itu dia berkunjung ke Mekah dari Hebron. Bisa kasih ayatnya? Bisa kasih ayatnya, bro? Bisa kasih ayatnya. Coba Anda buka di Pirkei Rabi Eliezer. Itu datanya dari data Yahudi. Aku kasih Al-Quran lah, bro. Kita bicara Al-Quran dengan, aduh, gimana sih? Saya enggak. Kamu jadi percaya Eliezer itu sebagai apa? Nabi atau Rasul, bro? Al-Quran, bro. Jadi begini. Bro, kunjungan. Saya minta maaf sekali. Masa nanti di dunia ini hanya saya lagi yang tinggal manusia? Yang percaya kita nggak usah terlalu melebar, kita nggak usah terlalu melebar ke sana ya. Oke, sekarang begini, Musa ya. Begini. Kitab Kejadian itu kan turun kepada Musa ya, turun kepada Musa. Al-Quran tidak pernah menjelaskan kejadian, bro, tapi Taurat. Coba lah berpikir. Iya, makanya saya heran, Taurat itu kenapa dijadikan kejadian oleh kalian? Nah, sekarang saya tanya, itu kan kitab Bible, bro. Sekarang kita Al-Quran, terserah kalian. Taurat itu apa? Apakah kejadian, keluaran, ulangan, bilangan, dan imamat? Atau tidak? Kan tidak masalah. Ya, sekarang begini. Kalau masalah Allah ya, masalah ALLAH, itu kita punya itu nggak usah dipermasalahkan orang Islam. Karena memang dari bahasa Arabnya seperti itu, alif, lam, ha,
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia A LLAH. Tapi kalau kalian ini bahasa kitab teksnya kalian itu Elohim, masalahnya gitu. Nah, makanya saya tanya, Bro, ketika Musa Allah berhadapan dengan Musa, kenapa tidak Elohim disebut, Bro? Karena itu sudah kan Allah yang menerjemahkan. Ya Allah yang menerjemahkannya. Allah yang menerjemahkannya, mewahyukan kepada Muhammad. Jadi setiap suku bangsa berubah nanti nama Allah. Ketika sama Nabi Isa apa, Bro? Yunani. Yunani apa? Oh, tidak. Nabi Isa bukan berbahasa Yunani. Nabi Isa orang Ibrani. Oh, Ibrani. Berarti Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Ibrani, Bro? Ya, makanya ketika saya bertanya sama teman. Apakah boleh saya tahu apakah masih terdapat Injil yang kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani dalam sejarah Islam? Justru itu yang saya mau tanyakan kepada kalian. Kalau memang Isa itu adalah anak Daud, keturunan Ibrani, kenapa Injil tertua berbahasa Yunani? Makanya kita mengatakan bahwa Injil telah hilang. Sudah kami jawab, Bro. Ketika itu kekuasaan negara superpowernya ya, Romawi dan Yunani. Dan pengembangan pengabaran Injil itu sudah mulai meluas ke arah Yunani. Bisa kami jawab. Terlepas kamu suka. Ya, tapi makanya kami meminta teks aslinya yang mana? Teks aslinya. Teks asli Injil Nabi Isa ada nggak, Bro? Bahasa Ibrani itu. Saya ingin tahu sekali, Bro. Bantulah. Itu yang saya tanyakan kepada kalian, karena itu punya kalian. Bukan punya kami, itu punya kalian. Allah SWT mengatakan Injil Nabi Isa itu diturunkan kepada umat Nasrani. Bro, please, Bro. Tunjukkan saya. Oh, tidak. Allah mengatakan gini, jangan dipotong. Itu gaya kamu bicara memang seperti itu, gaya seorang apologet. Sekarang begini. Silakan. Itu kan kitab kalian. Sekarang itu sebuah keanehan pertanyaan kami kepada kalian. Itu bukan kitab kami, tapi kitab Allah SWT yang diturunkan ada 4 kitab. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bukan kitab kami. Iya, makanya saya bilang, kalau memang Yesus itu berbahasa Ibrani, kenapa Injil tertua berbahasa Yunani? Makanya pertanyaan saya yang asli itu kemana? Kan kalian yang memegang kitab itu. Sudah saya jawab, Bro. Dan orang Yahudi kan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah saya jawab. Terlepas dari kamu suka dan tidak suka, sudah saya jawab. Sekarang giliran kamu menjawab, Bro. Please, kamu tanya apa? Tanya apa? Iya. Injil Nabi Isa berbahasa Ibrani itu, Bro. Silakan, Bro. Duh, kok kamu tanyakan ke kita? Kami kan kami tidak mengambil kitab itu. Kitab kami Quran. Itu kitab kalian. Kami tanyanya ke kalian. Kalian disuruh beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur, Bro. Ya, tapi kalimat bentuk perintahnya maksudnya gimana? Iya, beriman. Ya, beriman itu maksudnya begini. Beriman itu maksudnya begini. Maksudnya kita ini diajarkan yang pertama beriman kepada Allah, ya. Terus yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya percaya bahwasanya itu pernah ada turun. Tidak percaya pada isinya, Bro. Kok hanya percaya pernah turun? Kok jadi aneh, Bro? Ya, isinya kan Allah berfirman dan berimanlah kamu kepada berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan sebelummu, dan berimanlah kamu kepada Al-Qur'an yang membetulkan, yang membenarkan. Ya, berarti itu benar, adanya benar. Ya, jadi Al-Qur'an yang membenarkan. Berarti sekarang masalah translate ya. Sebentar. Berarti, jangan melebar. Ini masalah translate tadi dari awal. Masalah translate. Kitab sebelumnya itu salah ya, Bro? Salah. Ya salah, makanya perlu diturunkan Quran untuk membetulkan. Firman Tuhan bisa salah, Bro. Aduh, kamu ini, Bro, keterlaluan. Enggak, makanya saya tahu ini gaya apologet menekan supaya saya kalah, saya tahu. Bukan kita bukan Allah yang merubah, tapi kalian yang merubah. Kalian yang merubahnya. Kalau menurut saya membenarkan artinya benar, ada kitab itu turun. Bukan. Membenarkan itu artinya membetulkan, maksudnya dikoreksi. Bro, kalau kamu bilang kami yang merubah, yang mana kami rubah? Nah, sekarang sampean buka ini ya. Bentar ya. Saya lihat tadi data yang saya simpan, dalil. Bentar. Sampean lihat ini, bentar ya. Tolong dibukakan Keluaran 3 ayat 15. Tampilkan coba. Bro.
Kita Jauh bicara jangan itu. tadi saja kamu mengatakan ke orang Kristen membuat jadi kejadian, harusnya Taurat. Ya sudah, bro tak boleh masuk ke situ, bro. Maaf sekali. Enggak. Kamu kan minta bukti bahwa telah dirubah. Ya makanya saya bilang tampilkan perubahannya. Bible itu, bro. Yang saya Iya maksud tampilkan. Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan oleh Allah SWT. Tolong tunjukkan mana. Contohnya tadi kita kembali ke Yesus tadi, kamu bilang itu bahasa Ibrani. Sementara si Slayer bilang kemarin Yunani. Bahasa Ibrani mana? Nanti 200 tahun kemudian ditemukan katanya. Saya nggak tahu. Ya. Makanya itu Al-Quran itu diturunkan untuk mengkoreksi. Makanya itu saya minta tampilkan Keluaran 3 ayat 15. Keluarkan saja. Sekarang Kenapa nggak berani keluarkan? Keluarkan aja. dari mana kamu buktikan? Kitab Keluaran itu kira-kira di mana difirmankan Allah SWT kitab Keluaran? Coba, bro. Saya ingin tahu di mana. Iya makanya tidak bukan Allah SWT. Kan Allah mengatakan mengkoreksi. Quran turun untuk mengkoreksi. Makanya saya lihat yang dikoreksi Quran itu di sini. Tunjukkan. Keluaran itu kitab yang mana, bro? Dari kitab yang diturunkan Allah SWT. Kamu kan tadi tanya, Quran katanya membenarkan. Dia membenarkan itu maknanya mengkoreksi. Makanya saya mau tunjukkan. Makanya kau jangan takut lah, tunjukkan itu. Mana? Tunjukkan. Keluaran 3:5 tunjukkan. Kalau berani. Dari kitab Allah SWT, bro. Keluaran itu masuk yang mana? Apakah Taurat, Injil, atau Zabur? Keluaran itu, makanya saya tunjukkan dulu. Jangan kamu tekan, saya tunjukkan saja kalau berani, tunjukkan. Kamu harus jelaskan kepada kami semua biar kami tahu. Misalnya, keluaran itu masuk Zabur, ini ayatnya. Keluaran itu masuk Taurat, ini ayatnya. Kita bicara berdasarkan ayat, bro. Firman Tuhan. Karena nanti takut saya yang tinggal di dunia ini, hanya saya lah yang meyakini Al-Quran kita paling sempurna, paling lengkap. Masa bro nggak percaya, ya, makanya bro? Itu tampakkan. Tampakkan, Kak. Ya, bagaimana saya mau mengkoreksi kalau tidak ditampakkan? Makanya tampakkan. Kamu pilih dulu, keluaran itu masuk Taurat, Zabur, atau Injil? Di dalam Bible itu masukkan Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dia masuknya Torah. Itu dalam Bible, bro. Dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, bro, masuk mana, bro? Masuknya Torah. Masuknya Torah. Bisa kasih ayat? Iya. Kan itu kan masuk. Ya, Torah. Ya, maka enggak. Ya kan itu turun kepada Musa. Ya. Turun kepada Musa berarti Taurat. Ya, makanya saya bilang buka Keluaran 3 ayat kayak 15 kalau berani. Kalau berani, kalau tidak kita akhiri. Berani. Buka. Kalau berani saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan pekerjaan kalian dalam merubah kitab Allah. Coba. Tidak, kami tidak. Saya akan tunjukkan. Kitab Allah. Iya, makanya tunjukkan. Kalau berani, tinggal ditunjukkan aja sekali. Berbeda kitab Allah. Tunjukkan saja. Tidak bisa, bro.